Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Al Habib Muhammad Iskandar Al Qadri, sarjana hukum Islam. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى قرابة محمد وعلى من تبعه إلى يوم الميعاد. أما بعد. Segenap para hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, hadir bersama kita para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat daerah, tuan-tuan guru, guru-guru gaji,
yang mana keberadaan mereka tentunya menambah keberkahan di majlis yang mulia ini. Hadir bersama kita Bapak Dian selaku anggota DPRD Kota Pontianak, Dapil Pontianak Timur. Kita doakan beliau insya-Allah sihat walafiat, taat ibadah kepada Allah. Saya cukup mengenal beliau karena beliau aktif dalam gerakan-gerakan keagamaan, khususnya mendukung penuh setiap agenda-agenda kerohanian. Kita doakan beliau insya-Allah selalu memberikan yang terbaik untuk pergerakan dakwah, baik itu di Pontianak Timur maupun di luar. Dan kita semua doakan pula insya-Allah yang hadir pada saat ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam penghormatan secara khusus saya sampaikan kepada segenap kepanitiaan dan juga segenap pengurus Surau Al-Fattah. Mudah-mudahan kepanitiaan dan kepengurusan Allah berikan setiap upaya yang mereka telah lakukan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala hasanat. Allah ganti dengan kebaikan. Yang Allah ganti dengan kebajikan-kebajikan yang akan diraihnya kelak di akhirat, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting tentunya yang saya muliakan seluruh jamaah, baik kaum bapa dan kaum ibu yang berangkat dari rumah masing-masing dalam keadaan hujan yang cukup deras menuju tempat yang mulia ini untuk sama-sama memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya insya-Allah sebagaimana kita pernah bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kelak nanti di akhirat Allah juga akan menggembirakan kita. Kita bersama-sama satu gerbong, insya-Allah berkumpul dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang tulus niatnya datang di sini untuk hadir di majlis yang mulia ini, mengagungkan Nabi, bersalawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghaturkan salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah tidaklah keluar mereka di majlis yang mulia ini yang datang dengan bawa penyakit, insya-Allah Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang datang dengan bawa hajat, insya-Allah Allah kabulkan hajatnya. Amin. Yang datang dengan titipan hajat orang lain, insya-Allah juga Allah kabulkan hajat mereka semuanya. Amin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berkat perkumpulan kita kelak di hari ini, insya-Allah kelak kita akan berkumpul kembali di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita dikumpulkan di sini ini tujuannya untuk diberikan peringatan, untuk disadarkan. Karena manusia ini umumnya itu ada dua keadaan saja kata ulama. Ya. Hari ini kita itu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi itu diperingati hari lahirnya. Kalau umat Nabi diperingati hari wafat, makanya ada yang namanya khaul, temu tahun. Bahasa Melayu itu ruahan. Betul tak? Kalau orangnya mati baik, husnul khatimah, dibacakanlah oleh kerabatnya, sahabatnya, jamaahnya, muridnya, pecintanya untuk mengenang beliau. Makanya ada khaul ulama fulan, habib fulan, kiai fulan, ustaz fulan. Ya, dikenang hari wafatnya. Nah, tujuannya memperingati maulid, tujuannya memperingati hari wafatnya itu dua saja. Ya, karena kita dikondisikan dalam satu keadaan, yaitu sadar sebelum mati. Karena ada orang di luar sana yang udah mati baru dia sadar. Betul tak? Makanya manusia ini antara dua saja. Ada sadar sebelum dia mati, ada udah mati baru dia sadar. Betul? Nah, kita kepengen yang mana ini? Pengen sadar sebelum mati atau udah mati baru sadar? Sadar sebelum mati. Kenapa?
kalau yang paling mengerti akan makna hari dan waktu kehidupan kita di dunia ini adalah orang yang sudah mati. Saya beberapa bulan yang lalu diundang di ceramah di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Di hadapan para dosen saya sampaikan, bangsa kita ini, republik kita ini tidak kurang dengan orang pintar. Betul tak? Profesor banyak, doktor banyak, insinyur banyak, jenderal banyak, 1, 2, 3, 4, sampo macam-macam. Masya Allah. Betul? Ya, pakar hukum banyak. Ya, pakar ekonomi cuman ketika pangkat jabatan, titel, kepiawaian, kecerdasan tidak berbalut dengan ketakwaan kepada Allah, terpuruk dia, hancur dia. Betul tak? Dulu satu putra Kalbang, dari bawah dia meniti karir sampai di tingkat yang paling puncak, yang paling atas, menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Terakhir apa yang terjadi? Terjebak, tertangkap tangan, tertangkap basah, akhirnya membuat dia terpuruk. Bahkan semua harta-harta jeripayahnya yang bersih pun dilibas. Betul? Betul. Jenderal bintang 2. Jenderal. Untuk sampai bintang jenderal itu, bintang 2 itu bukan main susahnya. Nah, ini yang saya katakan, ketika kecerdasan, kepiawaian, tidak berbalut takwa kepada Allah dan tidak mengikuti kiblat arah dengan akhlak yang mulia yang diajarkan Rasulullah, maka dia pasti hancur. Pasti apapun. Oh, Masya Allah, termasuk ustaz, termasuk habib pun, jika seandainya ada kiai, ada anak turunan Nabi tidak ikut dengan kakeknya, tidak ikut jalan dengan Rasulullah, maka dia akan hancur, terpuruk. Betul atau tidak? Makanya Masya Allah, betullah pada saat ini memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah kita mengambil bagian teladan. Kenapa? Untuk kedepannya kita bisa jadi orang yang insya Allah sukses di dunia, sukses di akhirat. Ya, kita lihat sekarang ini Masya Allah, miris kita dengan kondisi negeri kita ini. Dengarkan Masya Allah, lihat yang Allah berikan sebagai orang-orang yang diamanahkan mengurusi hukum di negeri ini. Iya, lihat Masya Allah, jika seandainya ada dari kalangan-kalangan orang yang tidak mampu, kalangan orang-orang rendah, tidak ada yang membackup dia, maka hukum ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Tapi jika seandainya Masya Allah yang bermasalah itu adalah orang yang berada di wilayah penguasa, atau yang dekat dengan penguasa, atau punya backingan yang kuat, tidak tersentuh dia. Dan inilah yang terjadi. Ya, apa yang Rasulullah contohkan? Rasulullah tu Pak, Masya Allah, dalam maulid berzanji dikatakan, ya, dalam maulid dibai katakan apa? Wa ya'fu an zanbi idza kana fi haqqihi wa sababih, wa idza duyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Nabi itu, ya, betul dia pemaaf, ya, betul dia penyayang, ya, dia penyabar. Itu urusan yang berkaitan dengan diri beliau. Dia disakiti, diludahi, dilempari, dipukul, digebuki, dia maafkan seketika. Dia maafkan. Tidak ada satu pun terlontar dari bahasa Nabi yang membalas keburukan orang lain dengan kejahatan dirinya apabila berkaitan dengan dirinya. Ada seorang sahabat, dia undang Rasulullah ke rumah beliau. Pas dari jauh dia intip, wah, Rasulullah datang. Rasulullah datang. Nah, Masya Allah, sampai di depan rumah Rasulullah bilang, Assalamualaikum. Ini sahabat depan pintu, tak terdengar jawabannya. Assalamualaikum, tak terdengar jawabannya. Assalamualaikum. Terakhir yang ketiga kali ini dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia buka pintu, senyum dia. Wahai sahabatku, kenapa
Yang ketiga kalinya aku salam baru kau jawab. Kata dia, Masya Allah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ketika seorang Nabi kekasih Allah mengucapkan salam merupakan doa selamat dan sejahtera untukmu, bayangkan yang mengucap ini adalah Nabi Muhammad SAW, maka ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Ketika engkau datang, kau ucapkan salam, aku jawab pelan-pelan. Mungkin tadi itu ikut Nabi ini. Ya, pelan-pelan biar dapat salam. Assalamualaikum, aku jawab pelan-pelan. Yang ketiga kali barulah aku jawab denganku. Harapannya banyak doa untukku. Cuba kita tetap sempurnakan salam kita, karena itu adalah doa yang mana mengandung nilai pahala. Beda dengan yang lain, beda dengan salam sejahtera, selamat pagi dan lain-lainnya. Insya-Allah. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi itu kalau berdakwah dengan kelembutan. Kenapa? Yang ditaburkan itu cinta. Makanya respeknya dapat. Orang kalau dah respeknya dapat, pasti ikut atau enggak? Orang kalau dah cinta, kadang-kadang Masya Allah, sesuatu yang yang tak masuk akal keluar dengan nyata. Contoh, dalam bahasa fikih, dalam bahasa kehidupan tauhid, mati dan hidup itu dari siapa? Allah. Pernah tak kita dengar ada orang cinta, orang mencintai, katakan bilang, ya Allah dek, 2-3 hari aku tak temu sama kau, rasa nak mati aku ni dek. Betul tak? Kadang-kadang bahasa cinta ni tak bisa diukur dengan kalimat tauhid. Oh kau ni syirik, mati dan hidup tu kan karena Allah. Tak bisa seperti itu. Iya, makanya metode Nabi dalam berdakwah itu mendapurkan cinta. Sehingga kalau sudah orang cinta, maka apapun akan diarahkan. Kenapa? Orang kalau dah cinta, hilang kesadaran dia. Sampai kalau ada orang cinta, jangankan hal yang betul, yang baik pun, insya-Allah yang tak baik pun jadi baik. Betul tak? Makanya ada kata ulama, ya, idza kana hubbuka sadikan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhib muti. Sesungguhnya jika seandainya cintamu benar, maka pasti engkau tunduk dan patuh kepadanya. Karena mustahil orang yang mencintai itu mengkhianati orang yang dicintainya. Betul atau tidak? Makanya Masya Allah, kita lihat ya, maka pada hari ini Rasulullah SAW merupakan teladan kita semuanya. Itulah mungkin yang disampaikan, karena waktu pun sudah mulai larut malam, kondisi pun Masya Allah hujan deras. Tapi mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada saat ini diberikan Allah keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberikan satu perlindungan di hari ulang tahun Kota Pontianak yang ke-257 insya-Allah. Mudah-mudahan Kota Pontianak menjadi kota yang bersinar, yang diridhai oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah, masyarakatnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusara fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa taj'alna mimman khalaqaka 'abdan wa wasat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Da'wahum bi subhanakallahumma ta'tum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasul